Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Azhara dengan NIM 2006262. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang kesalahan fonologi. Selanjutnya ada pengertian dari para ahli yaitu tentang fonologi. Menurut Marhamah tahun 2010, fonologi adalah kesalahan yang berhubungan dengan pelafalan dan juga penulisan bunyi. Sedangkan menurut Setiawati tahun 2010, kesalahan pelafalan yang terdiri dari kesalahan perubahan fenom, menghilangkan fonem, dan juga menambahkan fonem. Selanjutnya, morfologi merupakan kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh pemilik afiks menggunakan kata ulang, kesalahan menyusun kata majemuk, dan juga salah satunya memilih bentuk kata tarik. Selanjutnya, morfologi atau ilmu bunyi kata adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi atau fenom bahasa dan distribusinya. Fenologi artinya sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Asal kata fonologi secara harfiah sederhana terdiri dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan juga logi yang berarti ilmu. Dalam khazanah bahasa Indonesia, istilah fonologi merupakan turunan kata dari bahasa Belanda yaitu fonologi. Fonologi terdiri dari dua kata yaitu fonetik dan juga fonemik. Fonetik itu sendiri mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fenom sebuah bahasa direalisasikan atau dihafalkan. Fonetik dibagi lagi di 3 bagian yaitu fonetik akustik, fonetik artikulatoris, dan juga yang terakhir fonetik auditoris. Selanjutnya yang kedua, fonemik, yaitu bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai membeda arti. Unsur produksi bunyi ada 3. Yang pertama, udara sebagai penghantar bunyi. Yang kedua, ada artikulator, bagian alat ucap yang bergerak, dan titik artikulasi atau yang disebut juga artikulator pasif, bagian alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator. Istilah-istilah terkait fonologi yaitu antara lain fona, fonem, vokal, dan juga konsonan. Fona adalah bunyi ujaran yang bersifat netral dan juga masih terbukti membedakan arti, sedangkan fenom adalah satuan bunyi ujaran terkecil yang membedakan arti. Variasi fenom karena mempengaruhi lingkungan yang dimasuki disebut alofon. Gambar atau lambang fonem dinamakan huruf, jadi fonem berbeda dengan huruf. Variasi ini terjadi dari vokal, konsonan, diftong atau vokal rangkap, dan juga klaster konsonan rangkap. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Dalam bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terdapat huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal yang menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal terdiri atas a, i, u, e, o. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Konsonan adalah fonem yang berhasil dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rintangan adalah hambatannya udara keluar oleh adanya pergerakan atau perubahan posisi artikulator. Terhadap pula pola huruf dengan konsonan. Keberadaan huruf vokal untuk menghasilkan bunyi. Huruf konsonan tersebut terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, I, M, N, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf konsonan sering pula disebut sebagai huruf mati. Contoh fonologi yang pertama ada contoh fonologi 1. Orang Jawa saat menyebutkan kata contoh ada unsur yang hilang yaitu H, harusnya contoh menjadi contoh. Contoh dalam bentuk kalimat sebagai berikut: budaya timur memang kontras dengan budaya barat. Contohnya dengan hal yang berpakaian. Yang kedua, contoh fonologi 2. Masyarakat yang tinggal di kawasan metropolitan, sebut saja Jakarta, yang juga memiliki bahasa gaul dan khas mereka. Yang gak munafik lah bohong kalau kita demen sama uang. Nggak demen sama uang. Dari contoh di atas ada beberapa intervensi fonologi yang hilang. Misal kita bohong menjadi bohong, kata tidak menjadi enggak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.